Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tetap percaya kepada Tuhan menjadi kunci hidup orang percaya. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini kami patut mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami. Kami percaya kepadamu dalam segala keadaan dan situasi. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, dan kami mau percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Itulah yang terbaik bagi kami. Oh Tuhan, berkatilah kami, mampukan kami untuk kami tetap memegang teguh iman percaya kami kepadamu. Pagi ini kami akan mendengarkan suaramu melalui firman-Mu ini. Tuhan memberkati, membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Ketaatan kunci kesembuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita bicara soal ketaatan, tidak gampang untuk tetap taat mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Lalu untuk tetap taat juga perlu perjuangan. Seperti atau contohnya kalau kita sakit, dokter bilang harus minum obat sehari 3 kali. Ada yang pagi, siang, malam. Lalu ada juga obat-obat tertentu yang dosisnya berbeda, sehari 2 kali, dan ada yang sehari 1 kali. Ada orang yang memang dia mau sembuh, ya dia ikuti aturan dokter. Ada orang yang kelang-kelang minum obat, makanya susah untuk sembuh. Dan orang yang tetap rajin, dia cepat sembuh. Karena dosis atau ukuran obat yang sudah dikasih dokter pasti punya ukuran-ukuran tertentu. Dan semua obat punya dosis dan pengaruh masing-masing. Ini hal kecil saja dalam hidup kita. Nah, untuk taat dalam segala hal butuh perjuangan. Pagi ini kita mengingat kembali peristiwa tentang seorang Panglima Aram yang dia sakit kusta. Dan di tengah sakitnya dia mencari tabib, mencari orang hebat. Tetapi ada seorang perempuan tawanan yang tinggal di rumahnya. Perempuan itu adalah orang Israel. Dia adalah yang bekerja membantu istri Naaman. Lalu sang perempuan tawanan itu katakan, di Israel ada seorang nabi. Nabi yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya Naaman pergi ke Israel. Dia ingin menjumpai Nabi Elisa. Dengan berjumpa dengan Nabi Elisa, dia berharap untuk mendapat kesembuhan dari sakit kustanya. Lalu pada zaman itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, sakit kusta itu dianggap sebagai sakit yang kena kutukan. Karena dosa lah, makanya dia sakit kusta. Mungkin seperti sekarang kalau orang kena covid, awal-awal covid, oh itu dosa kutukan. Lalu kalau ada orang kita dengar meninggal karena covid, kok rasanya aduh bagaimana begitu ya, kayak dikutuk karena penyakit covid. Nah mungkin kita sudah hampir 2 tahun ini banyak orang yang diserang covid bisa sembuh. Ada juga orang yang kena covid ya akhirnya meninggal dunia. Tapi sekarang sudah jadi biasa. Dan lama-lama COVID ini juga menjadi flu biasa. Tidak menakutkan, tidak mengerikan, tidak mencekam. Begitu juga zaman itu Naaman sakit kusta. Kusta pada zaman Naaman itu sakit yang dikutuk, penyakit yang dikutuk. Kalau orang sakit kusta itu mereka harus keluar dari kampung halamannya, lalu diasingkan. Kalau di Israel ada namanya kampung kusta. Tidak boleh bersinggungan dengan orang lain, tidak boleh juga beribadah. Nah, Panglima Aram ini juga terkena sakit kusta. Dia ingin sembuh.
Lalu dia jumpai Nabi Elisa. Harapan dia ketika jumpa dengan Nabi Elisa, dia memperoleh sesuatu yang berbeda untuk kesembuhan penyakitnya. Tetapi Elisa mengatakan kepada Naaman sesudah Naaman bertemu dengan Elisa. Dia katakan apa? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Elisa memerintahkan Naaman, menyuruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan, mandi selama 7 kali. Lalu panaslah hati Naaman, gusarlah dia, marahlah. Kenapa mesti mandi di sungai Yordan? Sungai Parpar dan sungai yang lain yang ada di Aram, mereka sungai yang lebih baik, lebih bersih, Abana dan Parpar. Bukankah sungai itu lebih bersih dari sungai Yordan? Tetapi ajudannya, pengawalnya katakan, "Bapak Naaman, Elisa hanya menyuruh engkau mandi 7 kali di sungai Yordan. Bukankah itu sesuatu yang mudah? Lakukanlah. Siapa tahu lewat itu engkau akan sembuh." Lalu Naaman dengan kesal hati dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Elisa. Lalu selama 7 kali dia mandi di sungai Yordan, dan yang ke-7 akhirnya dia sembuh dari sakit kusta. Dia sukacita, dia senang, dia bahagia karena sakit kustanya sudah sembuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tindakan Naaman merupakan perjuangan untuk tetap taat pada perintah yang diperintahkan oleh Elisa. Tentu kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, Allah orang Israel. Lalu ketika Naaman menjadi sembuh, Naaman semakin percaya kalau di Israel ada Allah yang berkuasa. Dan ini sangat penting. Sesudah mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, Naaman merasakan dan juga membanggakan bahwa ada Allah yang berkuasa, Allah yang besar di tanah Israel. Ini peristiwa yang terjadi, pengalaman orang-orang di luar bangsa Israel, mereka mengalami mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita yang ada di dalam Tuhan, kita yang percaya kepada Allahnya orang Israel, kita juga percaya kepada Allah yang hidup. Allah orang Israel itulah Allah kita yang sekarang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus akan melindungi, menyertai, dan memeliharakan hidup kita. Dan setiap orang yang taat kepada Tuhan akan mengalami kesembuhan. Oleh karena itu, jika saat ini tubuh jasmani kita lemah oleh karena sesuatu atau karena penyakit yang biasa atau penyakit yang menahun, tetap percayalah kepada Tuhan dan taatlah kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Karena kesembuhan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Dan percayalah, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Berkati hidup kami, beri kekuatan, kesehatan, kesembuhan terjadi atas hidup dan keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak